Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan sayyidana wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammad khairil makhlukin khairil mursalin sayyidil anbiya'i wal mursalin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, mari di hari Jumat yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita, yaitu dengan cara melaksanakan segala perintah Allah dan Rasul-Nya serta menjauhi segala larangan, sehingga kita insyaallah dengan bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala mendapatkan kehidupan yang nyaman di dunia maupun di akhirat. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, saat ini kita berada di bulan Rabiul Awal, bulan yang tentu banyak menyimpan peristiwa penting dalam sejarah Islam dan terkhusus sejarah kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu sangat populer bagi kita semua bahwasanya di bulan Rabiul Awal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Rabiul Awal dikenal dengan Maulidur Rasul, bulan dilahirkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwasanya hari yang paling utama dalam setahun adalah hari di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan ke dunia. Begitu pula hadirin rahmati Allah, dalam bulan Rabiul Awal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah. Jadi kendati awal bulan Hijriyah ditetapkan dan dihitung pada bulan Muharram, tetapi faktanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah pada bulan Rabiul Awal. Sebuah peristiwa yang sangat besar dalam sejarah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di bulan Rabiul Awal juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Yang tentu wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah kesedihan yang sangat besar bagi umat Islam. Sebuah musibah yang paling besar dalam sejarah dunia adalah hari di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Namun kemudian yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana cara kita dapat memenuhi hak-hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menggunakan seluruh umur hidup, jiwa dan raganya
bahkan hartanya, untuk berjuang mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya kebenaran. Maka hadirin rahmati Allah, setidaknya ada 3 hal yang dapat kita lakukan untuk memenuhi hak-hak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang syafaatnya selalu kita harapkan di hari kiamat nanti. Dan tentu kita selalu berdoa kepada Allah agar nanti kita dikumpulkan bersama beliau dan para sahabat kelak di surganya nanti. Amin ya rabbal alamin. Hal yang pertama untuk memenuhi hak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan mengenal lebih sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengenal lebih jauh dan lebih dalam kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 23 tahun beliau berdakwah, mencoba membangun sebuah umat yang hanya menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, melepaskan kehambaannya dan perbudakannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya hadirin rahmati Allah, kisah hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukanlah kisah biasa yang mungkin nikmat untuk diikuti alurnya seperti kisah-kisah lain. Namun tentunya kisah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam syarat dengan nilai keimanan, dapat menambah keimanan seorang yang membacanya, dan juga banyak berisi pelajaran kehidupan yang dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dari 1000 tahun lalu para ulama sudah banyak menulis tentang sejarah kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di era kontemporer banyak sekali para orientalis dan non-muslim yang juga turut menuliskan sejarah hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sudah sepatutnya hadirin rahmati Allah, kita sebagai umat beliau, umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk mengenal lebih jauh dan lebih dalam, dan kemudian berusaha menggali nilai dan kemudian menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Hal yang kedua untuk memenuhi hak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah berusaha meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, meneladani baik dalam ibadah Rasulullah, begitu juga dalam akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam kehidupan sosial dan segalanya. Sebab Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan di hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau, yaitu Muhammad, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, benar-benar berbudi pekerti yang agung. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha, dan tiadalah yang diucapkannya itu, yaitu yang diucapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan menurut kemauan hawa nafsunya, namun ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Maka siapa saja yang menginginkan surga, menginginkan kehidupan yang baik di dunia maupun di akhirat, menginginkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, menginginkan nikmat yang sangat besar di hari kiamat nanti, maka kuncinya ada pada meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu-satunya sosok manusia yang sempurna untuk kita jadikan panutan dan teladan adalah sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadirin rahmati Allah, hal yang ketiga untuk kita bisa menepati dan memenuhi hak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah hal yang sangat mudah, yaitu
dengan memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana bahkan perintah salawat kepada Rasulullah datang langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat untuk Nabi, maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah mengatakan, "Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya." Begitu juga dalam lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyran." Barang siapa yang bersalawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Maka satu salawat, satu kebaikan yang kita kerjakan, kita satu salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka diganjar 10 kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya jika kita berada di hari Jumat, terkhusus di hari Jumat, atau mungkin juga bisa kita lakukan di hari-hari yang lainnya, maka hendaknya kita memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini sebagaimana anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis. Beliau bersabda, "Aktsiru alayya minas salati fi kulli yaumi jum'ah, fa inna salata ummati tu'radu alayya fi kulli yaumi jum'ah. Faman kana aktsarahum alayya salatan kana aqrabuhum minni manzilah." Perbanyaklah salawat kepadaku pada setiap hari Jumat, karena salawat umatku akan diperlihatkan padaku pada setiap Jumat. Dan barang siapa yang banyak bersalawat kepadaku, dialah orang yang paling dekat denganku nanti tempatnya di hari kiamat. Maka jikalau kita terbiasa di hari-hari biasa bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10, 20, 30 kali, maka di hari Jumat kita harus lebih memperbanyak. Mungkin 100 atau bahkan 1000. Kita basahi lisan kita dan bibir kita dengan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di setiap kesempatan. Saat kita menaiki kendaraan, saat kita ingin tidur, saat kita sedang melaksanakan aktivitas apapun, maka jangan lupa untuk kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amalan yang ringan tetapi memiliki pahala dan ganjaran yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahmati Allah, inilah 3 hal yang dapat kita lakukan untuk bisa memenuhi hak-hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk dapat mengamalkan 3 hal ini, sehingga kita menjadi orang yang sangat dekat tempatnya nanti di hari kiamat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat dan juga para syuhada. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullah li wa lakum. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi wa kafa, wa salatu wa salamu ala nabiyil mustafa war rasulil mujtaba. Allahumma salli wa sallim mubarik wa an'im ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibadallah, ittaqullaha haqqa taqwa faqad fazal muttaqin. Ittaqullah faman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Wa'lamu anna Allaha amara bi amrin bada'a bihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi wa thalatha bikum minal insi wal jin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat
innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma adhilla syirka wal musyrikin, Allahumma ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma shatid syamlahum wa mazik jam'ahum wa zalzil aqdamahum wa alqi fi qulubihim ru'ba innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma alif baina qulubil muslimin, Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi Falastin wa fil Yaman wa fil Hind wa fi kulli makan wa fi sairi biladil muslimin. Allahumma aslih wulata umurina wa wafiqhum lima tuhibbu wa tardah wahdihim ila tahkimi syari'atika fi biladina ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimissalah.